lagi dengan kami Komsos Gregorius Agung dengan saya Nanda dan saya Eva dalam acara Gregorius Podcast. Jadi Mbak, kan kita udah ngundang Patar, udah ngundang OMK, bahkan juga Romo udah kita undang. Menurut Mbak nih, kita kurang undang siapa sih? Kayaknya ada deh cewek-cewek yang bertugas di altar belum pernah kita undang loh. Siapa ya dia ya? Oh iya, siapa sih? Siapa ya? ya? Kita lihat narasumber kita hari ini. Oke, narasumber kita hari ini adalah Putri Sakristi. Yeay. Makasih. Boleh dong perkenalan dulu namanya siapa? Dari siapa? Oke. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Cecilia Grace, biasanya dipanggil Grace. Di Putri Sakristi aku menjabat sebagai ketua 1. Oke. Halo semuanya, aku Dominika Agnes, aku di Sakris sebagai liturgi. Oke, aku mau tanya deh, Putri Sakristi itu sebenarnya apa sih? Beda nggak sih sama Putra Altar yang sebelumnya pernah kita undang kan ya Kak Eva? Iya betul banget Mbak. Oke, kalau untuk Putri Sakristi sendiri itu bisa disebut sebagai kumpulan remaja, tapi digarisbawahi putri. Jadi kumpulan remaja putri yang mulai dari kelas SMP kelas 1 sampai 12 SMA. Nah, biasanya di Putri Sakristi itu kita tugasnya di belakang layar. Bedanya sama Patar itu apa? Kalau Putra Altar tuh biasa lebih kesorot ya, jadi di depan layar. Nah, tugasnya sendiri pun cukup berbeda dengan Patar. Jadi kalau di Putri Sakristi nanti kita ada siapin piala, terus nyiapin baju Romo juga gitu. Jadi kita melayani Tuhan dengan membantu menyiapkan alat-alat misa seperti itu. Sebelumnya nih, kan di beberapa paroki ada yang namanya PPA atau Putra Putri Altar atau yang biasa disebut misdinar. Itu sama dengan Putra Altar dan Putri Sakristi di paroki ini atau enggak? Untuk itu berbeda pastinya kan. Kalau di sana kan digabung di mana putra dan putri altarnya itu mereka melakukan tugas yang sama. Kalau aku berkunjung ke sana kayak ada yang putrinya pegang wiruk, paternya juga pegang lentera. Kalau di gereja kita ini itu dia dibagi antara putra dan putri. Jadi tugasnya tuh berbeda. Kayak yang putri tuh udah punya jobnya masing-masing, yang putra juga udah punya jobnya masing-masing. Kayak tadi Putri Sakristi kita bantuin koster, nyiapin alat-alat misa, jubahnya Romo, terus nanti kalau komuni kita lentera. Kalau Patar dia juga ada jobnya masing-masing kayak ikut pelarakan, membantu Romo dalam panti imam kayak gitu. Berarti di beberapa gereja itu kayak beda peraturannya juga beda namanya juga gitu ya? Iya. Terus kalau misalnya nih mau masuk Putri Sakristi itu ada ketentuannya nggak sih? Ada tesnya atau apa gimana segala macamnya gitu? Oh, ada. Kalau untuk masuk atau join Sakris itu biasanya sesudah dia menerima sakramen komuni. Jadi kelas 1 SMP itu batasnya kita menerima pendaftaran untuk Putri Sakristi setiap 2 tahun sekali. Jadi nanti ada tesnya juga. Yang pertama tuh biasanya mereka ada tes tertulis. Habis tes tertulis mereka juga ada praktek, terus juga ada wawancara. Tapi sebelum semua tes-tes itu mereka ada pembelajarannya. Oh, jadi nggak langsung masuk Putri Sakristi ya? Iya, ada prosesnya. Seleksi alam. Oh gitu. Ada seleksi tes sama seleksi alam gitu kan. Nah, kalau seleksi tes itu biasanya siapa sih yang mengajar? Kan tadi ada sebelum ini ada pertemuan pembelajaran dulu. Nah, itu siapa yang ngajarin mereka gitu? Tuh yang ngajar tuh pengurus-pengurus inti dari Putri Sakristi, kayak dari ketua, bendahara, pokoknya yang inti-intinya gitu, yang udah kakak-kakaknya. Terus di situ kita pembelajaran kita juga menyediakan buku pembelajaran untuk mereka. Kebetulan ini ada di sini nih. Ini buku pembelajaran. Tuh, nanti mereka belajar segala itu dari sini. Jadi ada bab 1, bab 2, bab 3, bab 4. Di situ nanti kita ulangannya per bab gitu. Udah ulangan lisan. Oh ya, BTW nih di belakang aku nih ada baju dari Putri Sakristi. Terus kenapa sih bajunya warnanya merah, ada yang ungu, ada yang hijau, itu beda-beda nggak sih? Iya, beda-beda. Jadi warna baju itu biasanya kalau yang merah itu dipakai di hari raya. Jadi hari-hari yang khusus gitu. Nah, kalau untuk yang biru ini untuk minggu biasa. Jadi untuk yang kayak tugas mingguan aja gitu. Nah, kalau untuk yang abu suka ada pertanyaan kan, abu-abu tuh untuk apa gitu. Jadi baju abu tuh
waktu itu dipakai ketika baju ini tuh kurang. Jadi ketika bajunya kurang, terus ukurannya juga nggak ada, biasanya kita pakai baju yang abu gitu. Nah ini ada samir nih, mungkin Grace mau jelasin? Oh ya, ini tuh samir. Kebetulan kita tuh warna samir di gereja kita tuh ada warna ungu, merah, hijau, putih sama pink. Nah, warna samir itu kita ngikutin warna liturgi. Kayak sekarang kan lagi masa prapaskah, makanya ini yang kita pajang yang warna ungu. Karena kan masa pertobatan tuh kita pakai warna ungu kayak gitu. Ya bedanya yang nggak pakai samir sama pakai samir tuh apa sih? Grace sama Agnes? Kalau untuk yang pakai samir itu mungkin yang udah apa ya? Udah dilantik Udah dilantik 2 kali. Jadi kan kita ada pelantikan. Yang pertama itu pelantikan yang menjadi putri sakristi, di mana mereka nantinya mendapatkan baju kayak baju merah ini, baju biru ini. Lalu yang kedua nanti setelah mereka udah lumayan banyak pengalaman bertugas di putri sakristi atau kayak udah banyak pengetahuannya juga, nanti bakal ada pelantikan samir, di mana pelantikan samir itu sebelumnya juga ada tesnya juga. Jadi nggak sembarangan nih kita kasih mereka samir, karena kan ini sebagai identitas gitu loh. Jadi nggak sembarangan dikasih samir. Nah, nanti juga ada lagi pelantikan ketiga, makanya salibnya tuh ada salib yang kecil, juga ada salib yang besar. Jadi untuk pelantikan yang kedua pakai salib yang kecil, pelantikan yang ketiga pakai salib yang besar gitu. Oke, jadi untuk jadi putri sakristi itu juga banyak tahapannya gitu kan. Terus ini juga kalau dilihat-lihat bajunya Kak Grace sama Kak Agnes beda nih. Iya, kenapa nggak beda ya? Kenapa ya? Iya. Aku beda sendiri sih. Kenapa ini? Kenapa nih bajunya beda? Kenapa beda? Kenapa beda coba? Kalau yang aku pakai ini itu baju yang biasanya kita pakai buat kegiatan-kegiatan kita. Kayak contohnya kegiatan bersama itu yang baru kita adain kemarin ada Valentine Days, terus ada pertemuan kayak peringatan Santo Santa, kita pelindung kita gitu, pakainya kayak gini, kembaran-kembaran gitu. Kembaran-kembaran sama teman-teman kita. Nah, kalau Agnes nih apa nih? Kalau aku ini seragam ketika putri sakristi bertugas. Jadi harus lengan panjang, terus berkerah, terus juga roknya harus di bawah lutut. Jadi nggak boleh di atas lutut. Nah, ini jadi rok hitam ini nggak boleh ketat gitu, jadi nggak boleh kayak ngepres bodinya gitu ya. Terus juga ketika tugas itu kita rambutnya harus dikuncir di mana? Dikuncir satu. Dikuncir. Iya. Kuncir Kuncir 1 tinggi. Iya, tinggi. Ponytail. Iya. Oke. Terus juga kita pakai pita-pita lucu gitu. Nih pita-pitanya ada nih. Ini kita. Iya. Ini tipenya. Iya. Dipakai di kuncirannya itu. Gitu. Terus kita juga pakai flat shoes, gak boleh pakai sendal. Oke, secara naluriah kan wanita tuh biasanya mau make up gitu kan. Itu boleh nggak sih Iya, bisa boleh nggak sih di sakris? make up gitu? Boleh nggak sih? Nggak boleh. Kenapa Iya. tuh? Itu sebenarnya kayak peraturan aja sih. Kayak kita nggak boleh, nggak cuma make up, tapi juga kayak perhiasan-perhiasan kayak cincin, gelang, kalung itu nggak boleh dipakai juga. Itu sebenarnya lebih kayak biar nggak mengganggu dalam pelayanan kita aja. Soalnya kan mungkin kalau make up nanti gerah-gerah gitu, kebanyakan gerah, lap-lap. Terus kalau ada perhiasan ganggu gerak-gerak juga kan kayak gitu. Oke, kan tadi udah dijelasin nih ya, putri sakristi itu di belakang layar tuh kayak sibuk banget. Ya, terus juga udah dijelasin tuh kenapa si Kak Grace ini bajunya beda sendiri. Nah itu gimana sih putri sakristi kalau di luar kegiatan itu apa aja? Kayak ngapain? Ya. Jadi di Pusakris itu ada kegiatan yang resmi sama kegiatan yang nggak resmi. Kegiatan resminya tuh kayak pertemuan bulanan yang biasa kita evaluasi, terus kita juga ngebagiin jadwal gitu, review tugas selama sebulan ini gitu. Terus juga ada kegiatan kerja bakti, bersih mentera seperti itu. Dan di lain kegiatan yang rutin, kita juga punya kegiatan yang gak rutin gitu. Misalnya yang tadi Kak Grace sudah sebut juga ada Valentine. Selain itu, kegiatan rutin itu kan orang bilangnya kayak bosen gak sih, kayak kerja bakti, terus kayak yang ya istilahnya terus-menerus gitu, gak seru ibaratnya gitu. Tapi kita punya satu kegiatan yaitu yang baru kita laksanain di bulan Desember kemarin, kita ada live in. Live in-nya itu karena kita walaupun Pusakris sama Patar itu terpisah, tapi kita live in-nya bareng. Jadi masih ada
ada koneksi gitu sama Patar. Nah karena itu kemarin kita live in bareng, kita live in bareng Patar ke Bandung. Jadi di situ kita berkegiatan yang resmi yang setiap tahunnya tuh ada kayak gitu. Oh, berarti live in itu dia kegiatannya setiap tahun ya? Selang-seling sih. Jadi live in Bible camp kayak gitu. Oh gitu. Terus kalau misalnya ada yang nggak diizinin gitu gimana tanggapan kalian? Misalnya nggak diizinin live in, nggak diizinin Nggak boleh kegiatan. ikut gitu kan Iya. sama orang tuanya. Itu gimana sih tanggapannya? Kalau dari kita sih kalau emang dengan alasan yang wajar dan bisa kita terima, kita maklumi kalau emang nggak ikut, karena kegiatan ini juga maksudnya kita nggak bisa maksa orang tua buat suruh anaknya ikut kan. Jadi ya it's okay gitu kalau misalnya emang tidak diizinkan dengan alasan tertentu. Oke. Itu kan live in sama Valentine tadi adalah kegiatan yang di dalam gereja gitu kan, yang di area paroki. Ada nggak sih kegiatan yang di luar paroki gitu untuk Pusakris? Ada, pasti ada. Apa tuh? Ada, kita kayak cari cetak cup, itu kita kayak lomba sama Putri Altar yang sama KAJ gitu. Kayak kemarin kalau Patar tuh udah ngalamin kan John Paul Cup. Nah kalau kita nanti bakal ngadain kece kayak gitu bareng sama Putri Altar se-KAJ. Terus juga ada kayak tadi kan live in itu di luar gereja. Terus nanti juga ada pertemuan bersama Miss Dinner dengan paroki lain kayak gitu. Jadi menariknya untuk masuk ke Putri Sakristi tuh bisa kenal dari orang dalam maupun orang luar paroki. Bener Aja. banget. Terus selain itu apa sih tugas-tugasnya Putri Sakristi? Karena kan tadi kita udah kenalin kegiatan-kegiatannya aja nih. Nah untuk tugas-tugasnya spesifiknya gimana? Kalau untuk tugasnya kan orang taunya di belakang layar ya, kayak gitu. Biasanya kita tugasnya tuh kayak nyiapin piala gitu, susunan piala gimana, terus juga nyiapin siwori. Terus kalau misalnya umat lihat itu kan ada lilin-lilin ya di altar, terus sama di patung-patung, itu biasanya pusakris yang bersihin, pusakris yang nyalain gitu. Terus kayak untuk evangelarium gitu, terus buku bacaannya lektor-lektris, pemazmur, itu biasanya juga pusakris yang nyiapin. Kayak sesuai itu nanti ada buku liturgi, nanti baca-bacaannya tuh sesuai di sana, itu pusakris yang nyiapin. Terus kami juga membantu para pemazmur sama lektor untuk pakai baju. Jadi baju, terus mozetanya, pokoknya perlengkapan dia ketika bertugas itu pusakris yang siapin. Terus untuk yang tugas paling intinya tuh ada lentera. Kalau lentera gimana? Kalau lentera itu biasanya kalau hari raya kita ada ikut perarakan masuk itu kita bawa lentera. Nah kalau misalnya yang sering kita lakukan itu, kalau misalnya kakak lihat nih, waktu kita komuni itu pasti kita ke lentera. Dimana kita ke lentera itu untuk mendampingi prodiakon menghantarkan tubuh Kristus ke umat. Jadi fungsinya lentera ini tuh dia sebagai, kan ada lilin menyala. Lilin menyala ini tuh sebagai tanda adanya tubuh Kristus. Juga pusakris itu berperan untuk mengawasi umat-umat yang mungkin bandel gitu loh. Hostingnya dibawa lah pulang tanpa izin. Jadi kita yang tugas kayak ngeliatin ada nggak sih yang kayak gitu. Itu pernah nggak kejadian untuk yang Kak Agnes sama Kak Grace alamin ya? Pernah nggak sih ngalamin ngeliat ada umat yang nakal gitu ketika lagi tugas lentera? Pernah nggak? Kalau aku sih nggak sampai nakal ya. Cuma mungkin kalau misalnya lagi tugas sakris gitu kan, bawa lentera, biasa tuh kita sering ngeliatin umat gitu loh. Cuma mungkin ngeliatnya kayak Judas gitu kitanya. Jadi tuh ada umat yang suka dia nunjukin hasilnya tuh gitu. Dia nunjukin nih, gue makan nih, udah gak usah diliatin gitu loh. Itu doang sih pengalamannya. Kalau Kak Grace ada? Kalau aku sih pernah. Jadi dia udah terima hosti, abis itu di keep aja gitu. Terus dia jalanlah ke bangkunya, ternyata nggak dimakan kan. Nah di situ tuh aku harus datengin dia dan negur untuk suruh makan. Makan langsung gitu. Iya, karena apalagi harusnya sebenarnya kan pas dia terima harusnya langsung dimakan kan. Nah, beberapa umat kan bilang kayak, sakristi itu kalau tugas tuh judes banget ya. Itu kenapa sih emang itu dari peraturannya emang kayak gitu atau gimana? Atau orangnya Kita pribadi gitu? kita nggak judes. Itu tuh kalau misalnya lewat tuh kayak ngapain sih nih orang? Itu mungkin karena efek masker
gak sih? Iya, raut muka kali. Kita boleh kesenyum 2 jari. Oh boleh senyum, Iya. boleh senyum. 2 jari. Cuma 2 jari tapi. Kalau disapa juga nggak boleh respon. Oh Kan iya. kita lagi bertugas lagi pakai seragam. Nah guys itu kalau misalnya lagi disapa nggak boleh nggak boleh misal lagi gimana sih? Kalau lagi kalau tuh iya. podcast. Ya jadi kalau misalnya nanti nyapa tapi kita nggak respon itu bukan karena kita nggak mau respon. Emang nggak boleh. Iya. Nggak boleh. Aus gak sih? Boleh lah diminum gitu kan. Ada nganggur nih, diminum gitu. Iya nih duitnya haus nih. Iya, udah seret. Ya boleh silakan Boleh, diminum. silakan Minum. Open, Kak. Boleh kalau diminum silakan. Thank you. Aku nggak minum. Nggak minum Kak. Kamu nungguin aku ya? Ya guys, ini kita belinya di UMKM Paroki Gregorius. Oh, yang Jadi jangan lupa ya larisin UMKM-nya Paroki Gregorius. Sebelum ini aku pernah melihat ada story. Dia menjelaskan bahwa saat tugas sakris itu menyenangkan, tapi kok dievaluasi itu menyeramkan. Itu maksudnya gimana sih? Aduh. Gitu. Berat deh, berat. Kalian sebagai pengurus gimana nih tanggapannya melihat ada yang pernah buat story kayak gitu? Kalau dari aku pribadi ya, secara aku waktu itu menjadi pesakris, aku nggak pernah ngerasa takut ketika evaluasi karena aku nggak pernah ngelakuin kesalahan kecuali akunya ngelakuin kesalahan. Jadi ketika evaluasi datang tuh pasti yang takut gitu loh. Lagi pula saat evaluasi juga kalau emang salah ya mungkin kakaknya negur agak tegas ya supaya kita juga di kedepannya itu bisa lebih baik lagi gitu. Apalagi kalau misalnya salahnya itu di lentera kan umat melihat gitu yang kayak sedikit itunya kepentok lah gitu. Umat kan pasti dengar itu mengganggu juga. Biasa itu kesalahan yang dimana kakak-kakak tuh komplain gitu kenapa kepentok kayak gitu. Itu sih yang bikin kita jadi takut. Tapi kalau memang kita tugasnya benar, profesional, terus juga nggak terlalu banyak bicara ya ketika bertugas karena itu juga perayaan Ekaristi gitu. Itu nggak takut sih untuk evaluasi karena kita ngerasa kita bener nih, kita nggak ngelakuin kesalahan gitu. Mungkin balik lagi ke pribadinya masing-masing aja. Oke, jadi untuk ketakutan itu sebenarnya balik lagi ke diri sendiri kan. Kalau kalian ngelakuin kesalahan, biasanya takut gitu kan dalam diri. Iya lah, mau evaluasi nih. Iya. Udah bikin lingkaran, kita mau evaluasi. Udah mikirin nih dari awal misa sampai akhir, gue ngelakuin kesalahan apa ya, gue ngelakuin kesalahan apa gitu. Iya, jadi bikin ketakutan sendiri gitu. Karena mereka yang mikirin, jadi bukan karena kalian yang apa ya, galak tuh enggak gitu kan berarti. Enggak lah, enggak galak. Baik. Kalau evaluasi pernah sampai ada yang nangis gitu nggak sih? Karena kayak takut gitu kan. Pernah. Pernah nggak? Siapa biasanya hari raya ya? Iya. Karena kan kesalahannya tuh mungkin agak fatal gitu. Kesalahan fatal tuh ya yang dilihat umat, udah kelihatan umat terus dia ngelakuinnya bener-bener yang udah nggak bisa ditoleransi lagi lah gitu. Akhirnya udah capek, udah malam, kebawa emosi, mungkin kakak-kakaknya langsung lah itu kok kamu gini-gini. Mungkin dianya juga udah capek terus kayak Moodnya lagi nggak baik iya, gitu kan. terus dia langsung kayak Nangis gitu ya. Iya, nangis. Ya, biasanya tuh kalau habis evaluasi ada nggak sih apa ya, kayak hukumannya atau enggak Iya. konsekuensi dari evaluasi itu gitu loh. Biasanya kalau tidur tuh ada nulis refleksi. ya Tapi setelah evaluasi kalau memang bahasa kita yang tadi buat orang nangis pasti kita minta maaf gitu. Kayak maaf ya tadi terlalu kasar, atau maaf ya gini tadi, maaf ya pancing emosi gitu sih. Jadi konsekuensinya nulis refleksi Iya, gitu. Nggak ada yang sampai dikeluarin. Nggak ada. enggak lah. Itu mah mereka yang ngeluarin diri sendiri. Iya. Bukan karena kalian ya. Bukan. Oh ya. Keluar tuh biasanya seleksi alam gitu kan. Iya. Kita ngeluarin orang juga kan harus pertimbangan sama ketua sendiri Iya. gitu kan. Tapi pernah? Enggak belum. Oh, enggak. Jangan sampai. Jangan sampai. Aku nanya. Oh berarti belum pernah ya? Jangan sampai juga ya ada yang dikeluarin ataupun keluar gitu kan. Jangan Keluar jadi gara-gara- alumnus. Iya, jangan jadi alumnus. Soalnya gara-gara ini lagi hal yang nggak mengenakan gitu Iya. ya. Biasanya nggak enak banget sih. Terus Oh ya, suka dukanya gimana nih Kak Agnes sama Kak Grace? Mungkin Kak Grace Jadi duluan. sakris. Sebagai ketua gimana sukanya? Sukanya itu pastinya kalau jadi sakit pas tugas itu seneng banget awal-awal, seneng banget. Iya awal-awal seneng Sekarang banget. di awal-awal ya?
Sekarang semangat gak nih? Mas semangat Masih kok. semangat. Iya, itu masih ada sampai di sana. Itu kita kayak kalau tugas, apalagi kan bareng teman-teman yang satu frekuensi gitu, itu enak banget tuh tugas. Terus kita juga bisa lebih dekat lagi sama orang-orang gereja, nggak cuman di dalam paroki Kota Bumi Santo Gregorius Agung, tapi juga bisa di luar paroki kita gitu, kenalan sama misioner-misioner yang lain. Kalau dukanya sih pasti ada ya, terutama kalau jadi ketua tuh, itu tuh capek banget, kayak bagi waktunya antara sekolah dan gereja. Terus kalau misalnya ya tadi pulang malam, itu pasti kan ada lah omelan-omelan dari Orang tua. iya benar itu sih. Terus kalau Agnes, kalau aku sukanya sama sih, jadi punya temen yang relasinya di luar dari gereja gitu. Terus juga ketemu sama orang-orang yang ternyata punya karakteristik yang berbeda gitu. Jadi kayak bisa apa ya, kenalan lebih gitu. Terus benefit yang selanjutnya bisa deket sama Romo. Jadi deket sama Romo. sama yang itu sebelah. Sebelah ruang Apa sebelah nih? tuh. Siapa ya? Nggak tahu. Altar ya? Sebelah ruang selatan kan? Iya sebelah rumah sakit Saltar. Jadi kayak bisa apa ya, lebih dekat sama Romo. Terus kata Grace tahu informasi lebih Oh tentang iya, gereja, gitu. bisa lebih tahu duluan. Dia tahu duluan. Gue udah tahu jadwal Paskah nih. Paskahnya masih nanti. Iya. Iya. Terus habis itu kalau secara ilmu ya, jadi tahu gitu bedanya piala mana, sibori mana. Terus ternyata piala juga harus disusun. Terus juga kain-kain kayak kain yang buat cuci tangan Romo itu namanya apa, tempatnya lavabo, itu bener-bener banyak banget informasi yang bisa didapetin di Putri Sakristi. Menjadi kebanggaan tersendiri Iya. juga itu. Apalagi waktu itu ada prodiakon seminar, kita disuruh bantuin buat ngejelasin susunan piala gini-gini gitu. Oh, jadi bisa berbagi ilmu. Iya, benar. Kan? Wah, keren banget sih. Dukanya apa Nas? Duka? Kalau dukanya sih Ngeliatin. waktu dulu sebelum jadi pengurus gitu ya, lebih sering diomelin sih. Diomelin tapi karena emang aku juga salah gitu. Aku melakukan kesalahan. Tapi dari situ aku nggak menganggap itu sebagai apa ya, yang bikin aku nyerah gitu buat pelayanan. Kayak aku perbaikin aja. Dan kakak-kakaknya juga sehabis mereka ngomong itu, mereka nggak cuma ngomong abis itu tinggalin, enggak. Mereka juga nuntun gitu, bantuin. Terus malah waktu itu aku sempet dijelasin ulang lagi. Nih kayak gini ya, kayak gini. Jangan sampai kayak gini lagi gitu. Jadi dikasih pembinaan gitu. Nggak ditinggal terus habis itu diomelin aja, enggak kayak gitu. Itu sih. Oke. Yang kita tahu kan Putri Sakristi tuh datangnya lebih awal biasanya dibanding umat. Nah itu biasanya kalian tuh datangnya berapa jam sebelum misa sih? Apalagi Gitu. kalau misalnya misalnya pagi ya, Iya, Kak. misa satu. Ya Aduh. subuh ya datangnya ya. Apalagi rumahnya jauh. Nah, Ada yang rumahnya dirajak, bayangin. Rajak, Sepatan, itu mereka datang jam berapa tuh kira-kira tuh? Kita kalau misalnya misa pagi jam 7, misa ini mingguan biasa ya. Itu kita datangnya kan misa tuh jam 7, berarti kita paling lambat itu datangnya jam 6. Jam 6 harus udah ada di gereja. Paling lambat berarti. Paling lambat. Kayaknya jam 6 Iya. tuh. Kalau yang rumahnya di Sepatan kayaknya mereka bangun jam berapa kali nggak tahu. Belum lagi siap-siap dulu ya kan. Siap-siap ngunci rambut dulu. Terus kalau misalnya di misa kedua dan misa ketiga itu kita datangnya 1,5 jam gitu. Kayak misa jam 10 berarti kita datangnya jam 8:30 gitu. Beda lagi kalau hari raya. Hari raya berapa tuh Kak? 2 jam. 2 jam sebelum. 2 jam Iya. misa, itu paling telat loh. Wah. Itu paling telat. Itu kalau telat ada konsekuensinya nggak sih? Ada. Ada. Tergantung telatnya berapa menit. Ngapain tuh biasanya? Kalau telatnya 5 menit mah nyapu. Iya, nyapu aja. Kalau 10 menit nggak pakai baju ini, jadi cuman putih hitam. Iya, Ya kayak gini. tugasnya. Kalau yang udah pakai samirnya dilepas, nggak pakai. Oh, jadi cuma mereka pakai jubah gitu aja ya. Iya. Oke. Terus Oh ya, aku penasaran nih kalau misalnya kan sakris itu dia ikut misa dong, ya kan? Iya. Terus kalau ngikut misa itu harus tegak badannya ya kan, harus ada tata caranya lah. Nah itu kalau misalnya ngantuk kan pasti namanya juga manusia ya. Pegel itu gimana tuh Kak? Ini sering kejadian ya. Ada konsekuensinya nggak sih? Ada, tapi namanya peraturan kita udah tahu konsekuensinya harus begitu, ngikutin Iya, peraturan harus ikutin peraturan. Iya, jadi kita nahan aja.
Oh, tahan. Iya, biasanya ada tips-tips nih dari yang teman-teman yang lain nih. Kalau misalnya ngantuk, cubit-cubit tangan di sini. Kalau pegel ya, kalau gatel kita nggak boleh garuk. Nggak boleh gak Paling Iya. kaki doang gerak-gerak. Iya. ada pengalaman gak sih Kak Grace sama Kak Grace? Biasanya? Kalau ngantuk atau apa pegel gitu kan, biasanya tugas hari raya kan banyak banget tuh rangkaiannya. Nah itu gimana sih cara Tapi kalau ngatasinnya banyak gitu? nyamuk, aduh. Ya. Aduh, kalau banyak nyamuk tuh. Gimana ya? Kalau Itu nahan aja sih. Ya tahan. Tapi Iya. kalau misalnya tugas hari raya tuh udah nggak kepikiran buat ngantuk lagi. Karena Iya. udah mikirin, aduh habis ini ngapain ya? Iya, Habis ini tegang negara sih. Bisa gaya tegang Ah. gitu. Jadi nggak ada pikiran untuk ngantuk sih. Karena banyak banget sih tugasnya kalau hari raya gitu kan dibanding harian ataupun minggu biasa. Gitu. Terus Kak, kalau misalnya nih yang di Sakris pasti ada dong kayak orang yang introvert gitu. Terus pas masuk Sakris nih ada udah extrovert gitu. Karena udah kenal temen, udah dapet temen, udah dapet pengalaman. Itu ada nggak sih Kak? Ini Kak Grace berpengalaman. Gimana tuh? Nah, Gimana tuh? justru itu kita ada kegiatan-kegiatan non rutin sama kegiatan-kegiatan rutin yang kayak live in gitu-gitu kan tujuannya kita ingin mendekatkan mereka, jadi kita bentuk kelompok lah atau gimana supaya nanti jadi kenal satu sama lain. Biasanya sih lebih ke SKSD ya. Iya, harus SKSD. Harus SKSD. Misalnya dia lagi ngapain tuh di situ, samperin aja, tanyain ngapain nih gitu. Iya. Sering. Pengalamannya kayak gitu. Tapi ada nggak yang sampai introvert aja ini orangnya yang nggak pernah kebuka gitu sampai sekarang yang di Sakris, ada nggak yang introvert doang orangnya? Ada sih, ada. Tapi ya kalau misalnya kita ajak ngobrol dia Ngobrol. iya ngobrol. Malah ada yang misalnya ini orang ini diam banget nih. Pendiam banget. Kalau ke gereja tuh udah formal banget tuh udah. Tapi pas dia ketawa, kita langsung kaget. Wah, ketawa. Ketawa gitu ya. Saking jarang ngobrolnya gitu. Iya. Terus pernah gak sih kalian ada yang cinlok gitu? Ya, apalagi sebelahan gitu. Iya, sama Sama sebelah. sebelahan gitu. Patah. Sama patar. Anak-anak kita. Anak-anak kita banyak, anak-anak kita. Tapi tuh nggak boleh ya? Boleh lah, masa nggak boleh? Boleh. Jatuh cinta masa dilarang sih? Siapa tahu kan kayak aduh nggak boleh nih kan udah peraturan gitu nggak boleh. Mungkin lebih ke gak bolehnya lebih tahu iya tahu tempat. Kalau misalnya lagi bertugas ya profesional, walaupun dia cowok lu atau cewek lu tetap profesional gitu sebagai sakris dan Kak patar. Grace pernah tugas bareng cowoknya? Oh, jadi pernah punya juga. Ada love story. Boleh nggak lah ya? Nggak ada. Aku nggak ada love story sama Patar. Hah? Aku nggak ada love story sama Patar. Ya udah tugas aja biasa. Oh tugas biasa. Iya. Terus foto bareng nggak tuh di altar? Belum. Oh belum. Berarti nanti mau. Akan. Iya. Akan. Lu tungguin aja lah. Tungguin aja. Oke. Ini kan Putri Sakrisi itu adalah organisasi yang ada di gereja gitu kan. Nah itu biasanya ada korelasinya nggak sih sama kehidupan kalian dalam sehari-hari? Entah kalian di lingkungan atau entah di sekolah atau di tempat lainnya tuh gimana sih korelasinya gitu loh? Ada banget. Karena kita juga sebagai pesakris ini diajarin sebagai contoh untuk umat. Contohnya kayak waktu misa kan kita harus duduk tegak, terus kayak nggak boleh ngobrol, nggak boleh nengok. Itu kita di situ juga menjadi contoh loh buat umat. Kalau misalnya kalau misa tuh harus mempersiapkan diri dengan baik. Abis itu kan kalau misalnya berantem masih abis berantem sama adik kakak di rumah, itu kalau aku bilang sih mending gak usah misa, mending gak usah tugas. Percuma kalau dalam keadaan hati yang bergemuruh tapi malah tugas itu sia-sia. Ya, terus juga kita kayak ngajarin umat untuk menerima tubuh Kristus yang baik dan benar kayak gimana. Juga kalau misalnya kita nantinya sebagai umat pun kita juga bisa ngajarin, misalnya ngajarin ke orang tua kita mungkin yang sebenarnya mungkin pengetahuannya belum tahu, kita bisa kasih ilmu juga. Terus kalau misalnya di sekolah juga kita kan kalau di sekolah Katolik ada misa-misa gitu kan. Nah, iya, kita tuh sering bantu-bantu gitu buat siap-siapin alat misa segala macem. Di lingkungan juga gitu, kita bisa bantu-bantuin untuk persiapan alat misa atau gimana kayak gitu. Juga ya, Iya. rosario. Iya benar.
Jadi nggak aktif cuma di gereja aja, tapi juga di sekolah, di lingkungan gitu kan. Itu adalah suatu keuntungan gitu untuk teman-teman yang mau masuk Putri Sakristi. Oke, yang terakhir banget. Silakan kalian mempromosikan Putri Sakristi. Siapa tahu ada adik-adik yang mau daftar di Putri Sakristi. Boleh. Nah, tadi kan aku sama Agnes udah ngejelasin nih bagaimana seluk-beluknya Putri Sakristi, suka dukanya. Tapi banyakan sukanya kok teman-teman. Kita bisa kenalan sama banyak orang-orang, kita bisa nambah relasi, terus juga kayak dengan kegiatan-kegiatan itu bisa seru-seruan bareng. Kayak kemarin tuh Valentine Days tuh kita seru banget. Nyanyi-nyanyi sama Romadias itu tuh keren banget. Terus juga dalam pelayanan itu juga pastinya seru, dalam melakukan tugas itu tuh seru abis. Kayak nggak cuman set kelar itu enggak, tapi kita abis udah selesai semua ada kelegaan tersendiri. Terus jadi kayak yang dipakai buat Romo itu hasil kerja keras kita kayak gitu. Kayak misalnya nulis intensi nih apa terus dibacain Romo, tadi tulisan gua nih kayak gitu. Itu tuh seru banget. Jadi bisa nih join, nanti kita buka lagi berarti di 2025. Karena kan kemarin habis buka 2023. Nanti 2025 kita ada pembukaan lagi gitu. Nah, kalau misalnya kalian belum tahu juga, Putri Sakristi itu punya Santa Pelindung, namanya Santa Teresia dari Kanak-Kanak Yesus. Punya slogan, yang kecil adalah yang indah. Kalau misalnya kalian punya baju sakris, di belakangnya ada slogannya juga. Lu kasih lihat kan nih? Lihat gak nih? Nih. Coba bisa. Nih, Oke. tuh. Jadi ini slogannya, yang kecil adalah yang indah. Artinya pelayanan kita tuh dimulai dari hal-hal yang kecil. Sama seperti Putri Sakristi yang melayani dari kecil, dari SMP. Melayani lewat hal-hal yang kecil dari dalam gereja dulu deh. Kayak tadi udah dijelasin tugas-tugasnya. Itu kan hal-hal yang dari basic ya, kecil gitu. Tapi nanti berbuahnya indah Benar. gitu. Sangat membantu orang lain gitu. Karena itu join gak sih Putri Sakristi? Iya. Kalau teman-teman nih abis komper bingung mau kemana, mau ikut pelayanan, mau aktif di gereja, ke Pusakris. Masuk sakris gitu. Kita ada banyak loh. Iya. Kita ngomong ya? Kan kakak juga. Iya. Ini alumni. Lanjut deh. Closing. Oke guys, kalau misalnya kalian ada yang mau tertarik buat masuk ke Pusakris, kalian bisa hubungin Instagramnya Pusakris di Pusakris.grego. Jadi kita sering upload kegiatan tuh. Jadi yang terbaru, yang hot news kita kasih tahu. Iya, juga kalau ada formulir pendaftaran kita juga ada posting. Jadi jangan lupa apa? Follow dong. Iya. Wajib. Teman-teman, kita udah kenal banyak banget nih seluk-beluknya tentang Putri Sakristi, baik dari tugasnya, dari tata tertibnya mereka, terus kegiatan-kegiatannya mereka. Nah, buat teman-teman yang kepoin, tadi bisa kepoin lagi di Instagramnya putrisakristi.grego. Nah, selanjutnya untuk podcast selanjutnya bisa dikepoin lagi di channel YouTube-nya Paroki Gregorius Agung. Saya Nanda. dan saya Eva. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Dadah. Dadah.